Oke, nah kita lanjutkan ya. Jadi bersiap pula untuk mendapatkan keuntungan yang didapat. Jadi kita itu jangan terlalu happy over ya, tapi juga jangan terlalu pesimis ya. Karena apa ya? Ya kita sedang-sedang saja. Kalau misalkan happy ya jangan terlalu happy, maksudnya gini. Kita juga harus apa namanya? Menghargai teman kita. Misalkan aku dapat A misalkan kayak gitu ya, terus temennya ada yang dapat C gitu kan ya, kalau kamu sih dapatnya ini, aku dong dapatnya A gitu kan, istilahnya nohok ya, jadi istilahnya ya biasa aja gitu. Kalau misalkan kalian mau happy, mau gembira ya alhamdulillah gitu ya, itu. Jadi tahu-tahu tempat ya, tahu tempat. Misalkan kalian baru jadian, terus kalian cerita sama temen yang baru putus gitu ya, baru putus. Ya, itu juga harus tahu tempat gitu kan ya. Dan sebagainya. Nah, kemudian konsepnya adalah dalam menghargai diri sendiri itu kita harus tahu prinsip ya. Terus kita juga harus tidak boleh mudah terpengaruh oleh orang lain. Kita punya prinsip. Misalkan ini biasanya orang sanguin itu suka mudah terpengaruh ya. Misalkan hari ini dia favoritnya adalah warna pink. Jadi kalau misalkan lagi tren warna hijau, dia berubah lagi hijau gitu kan. Berubah lagi. Nah, yang seperti itu ya. Jadi kita harus berubah. Kita harus berubah menjadi yang lebih baik ya. Jangan mudah terpengaruh, karena orang yang mudah terpengaruh ini kayak bunglon ya, nggak punya prinsip, nanti kita dicap orang ya tuh. Terus menjadi pribadi yang percaya diri ya, jadi kita harus percaya diri ya, percaya terhadap diri sendiri ya. Apa yang kita miliki ya kita syukuri ya, kayak apa yang pemberian Tuhan kita syukuri dan kita terima ya, kita terima. Dan kalau misalkan ada kekurangan, pasti ada kekurangan, cuman kita harus berusaha untuk menjadi lebih baik dan tidak berputus asa. Nah, kemudian kita harus tegas ya. Tegas itu maksudnya kalau kita sudah punya jadwal ya kita tepati gitu kan ya. Kalau memang tidak urgent, misalkan ada tetangga minta tolong untuk diantarkan ke rumah sakit, kan urgent gitu ya. Kalau bukan kita, itu siapa lagi gitu kan ya. Kalau itu kan urusan lain. Tapi kalau misalkan misalkan Anda mau kuliah, cara kuliah apa? Main. Ya Anda harus tahu prioritas kuliah dulu gitu ya. Nah, kemudian berkomunikasilah dengan jelas dan tegas, jujur ya. Jelas, jujur, dan tegas. Ini juga perlu latihan ya, perlu latihan. Misalkan speech control ya. Nanti kalau misalkan kalian ada public speaking ya, pelatihan public speaking ya, interdep gitu kan ya. Sering-seringlah baca itu pengumuman gitu. Ya kalian ikuti aja gitu kan. Jadi bagaimana cara untuk mengontrol suara ya, mengontrol suara gitu kan. Jadi gimana sih caranya biar nggak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, terus bisa orang itu bisa nggak terlalu cepat gitu ya, nggak terlalu cepat kan ya, karena kebiasaan ngomong nggak jelas, ngomong cepet gitu ya. Ini kan ada ya, ada orang yang seperti itu, ngomong apaan sih gitu kan. Kamu ngomong apaan sih, kalau misalkan ada orang yang cerewet gitu ya,
bentar, kamu maksudnya gimana? Jelaskan, gitu kan. Itu perlu latihan ya, perlu apa sih namanya? Perlu pendalaman ya, perlu apa sih namanya? Ya perlu penyesuaian karena kita itu harus juga memperhatikan perspektif orang lain ya. Tapi juga apa sih namanya? Bisa mengajukan keinginan atau kebutuhan Anda. Jadi yang disampaikan itu masuk ke apa yang disampaikan.